Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan tentang profil dari Kak Dini sendiri akan menjadi pemateri kita pada sore hari ini. Nah, teman-teman di sini pada saat ini kita akan Brain Hackers Education akan fokus pada pemberdayaan siswa, mahasiswa, dan dosen. Kemudian akan menyediakan konsultasi perkuliahan, penelitian, dan publikasi ilmiah. Juga membantu generasi muda untuk menemukan arah dan strategi akademik. Nah, visi dari Brain Hackers Education itu sendiri, yang pertama akan menjadi pusat edukasi terpercaya. Yang kedua, membangun generasi muda yang termotivasi, terarah, dan unggul. Dan yang ketiga, fokus pada dunia akademik dan riset. Nah, adapun misinya, yang pertama, memberikan konsultasi akademik dan riset yang profesional, membantu perencanaan studi dan karir akademik, membangun motivasi belajar dan semangat eksplorasi intelektual, kemudian mengembangkan budaya berpikir kritis dan ilmiah sejak dini. Nah, teman-teman, ada pun layanan utama dari Brain Hackers Education. Yang pertama, akademik konsultasi. Yang kedua, ada researching coaching. Yang ketiga, ada motivation talks and mentoring. Dan yang keempat, ada persiapan studi lanjut. Jadi, untuk teman-teman mungkin yang merasa belum siap atau merasa cara belajarnya salah atau yang lain-lain yang berhubungan dengan perkuliahan atau yang berhubungan dengan teman-teman sendiri, teman-teman bisa menghubungi atau bisa memfollow akun sosial media atau IG Brain Hackers Education. Nah, teman-teman bisa mengontak IG atau bisa memfollow akun IG Brain Hackers Edu, kemudian ada email yang tertera sama nomor WhatsApp. Terima kasih, teman-teman. Maaf, Kak Dini, mungkin sudah bisa dimulai sekarang. Sudah bisa, Mbak? Oke, terima kasih, Kak. Eh, nah, teman-teman, sekarang kita akan berwawancara atau mendengarkan sharing sendiri dari Kak Dini tentang hijriah ilmu. Nah, menurut Kak Dini sendiri, em, atau Kak Dini bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan dan kehidupan pribadi Kakak sebelum memutuskan untuk hijrah ke dunia bioteknologi. Mungkin itu, Kak. Terima kasih kepada Kak Ilda ya. Iya. Ya. Sebelumnya untuk pendidikan, seperti yang diketahui, latar pendidikan saya itu awalnya itu adalah pendidikan kepondokan. Jadi tidak ada keterlibatan sama sekali dengan namanya baik. Bahkan di beberapa gelar yang sudah disematkan itu rata-rata bukan yang berhubungan dengan baik. Jadi saya itu untuk backgroundnya awalnya adalah sekolah negeri dan duduk aku SMK dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan. Baru semasa kuliah terjunlah ke dunia pendidikan yang tentang bahasa Arab dan juga keagamaan lainnya. Nah, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Lalu, apa momen atau titik balik yang membuat Kakak mantap untuk kembali menempuh pendidikan, khususnya di bidang bioteknologi itu sendiri? Ini jadi hal yang sangat luar biasa ya. Karena kan awalnya Hmm.
kita dari TKJ ya, dari teknik komputer jaringan, terus tiba-tiba kok ngambilnya malah keagamaan, kok sekarang malah lagi balik lagi ke Baitek gitu kan. Jadi ini sebenarnya cerita awalnya itu bermula saat anak saya masuk rumah sakit. Qadarullahnya, waktu itu penanganan medisnya itu sangat kurang. Di situ yang menjadi titik balik bahwa menekankan bahwa seorang wanita itu punya keterlibatan penting dalam dunia riset dan juga tentang kesehatan. Di situ saya melihat itu anak saya itu sangat sangat apa ya, butuh sekali penanganan namun dengan fasilitas yang kurang dan juga kurangnya dokter di sekitar. Ini yang memotivasi saya untuk terjun ke dalam dunia kesehatan, terutama tentang bioteknologi. Wah, sangat menginspirasi ya, Kak. Nah, kemudian em, kan dari banyak gelar ya yang kakak miliki. Boleh jelaskan sedikit Kak tentang masing-masing gelar itu dan bagaimana proses kakak mendapatkan gelar tersebut? Wah, ini betul sekali ya, ini sharing ya. Ada beberapa gelar sertifikatnya, ada sekitar 4 ya, dan satu itu adalah gelar diploma of philosophy. Nah, bagaimana pendidikannya? Pendidikannya itu sebenarnya saya lakukan secara daring. Jadi buat teman-teman, jangan takut untuk belajar gitu. Jangan hanya karena oh saya tidak punya waktu gitu. Akhirnya memilih untuk tidak menempuh pendidikan. Nah, itu salah sekali. Sekarang itu dengan zaman teknologi dan AI yang serba bisa, kalian itu bisa mencoba. Yang pertama itu ada diploma filosofi. Itu saya menempuh pendidikan diploma di salah satu head Marquez Nurusul. Bahkan tata pelaksanaan kuliahnya pun itu malah di jam subuh malah. Itu Masya Allah. Jadi itu tidak mengurangi dengan masa kalian kerja ataupun yang lainnya itu tidak mempengaruhi gitu. Dan untuk yang gelar yang lainnya itu saya belajarnya di beberapa akademi dan itu juga saya ambilnya kelas malam, mengurangi efisien saya di siang hari. Hmm, baik Kak. Eh, selanjutnya, sebagai seorang ibu ya Kak, pasti banyak tantangan dalam membagi waktu antara keluarga dan studi. Bagaimana cara Kakak mengatur waktu antara menjadi seorang ibu atau studi Kakak selama ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak? Nah, ini boleh sekali ya. Ternyata manajemen waktu itu sangat penting sekali, terutama bagi kita yang sudah terjun dalam rumah ibu rumah tangga. Gitu. Jadi di sini itu sangat penting sekali bagi kita mengatur mana yang menjadi pokok atau hal yang menjadi utama sehingga kita bisa mengedepankan. Contohnya dalam materi ini kan saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, tapi juga sebagai seorang mahasiswa. Bagaimana mengaturnya? Jadi kita harus bisa penting agar lebih seperti itu kan. Mohon maaf sekali Kak, suaranya agak gak kedengeran. Hilang ya? Ya, maaf Oh ya ya, Kak. oh ya tidak apa-apa. Karena ini memang di lingkungannya ya kurang kondusif ya. Saya minta mohon maaf Iya, pada teman-temannya karena lingkungannya kurang kondusif. Dan juga terima kasih untuk sudah memaklumi lingkungannya. sama-sama Kak. Untuk memanage ini sangat penting sekali ya. Jadi buat kalian yang sebelumnya itu baik itu mahasiswa apalagi yang sudah menjadi seorang ibu itu penting sekali untuk memanajemen waktu dengan baik. Kalau dari metode saya menggunakan dengan mendahulukan hal-hal yang penting. Seperti jadwal kuliah itu kan tidak bisa dirubah dan tidak bisa diundur. Maka itu yang menjadi poin pentingnya. Jadi kalau misalnya jam 10 pagi kita harus kuliah, artinya sebelum jam 10 pagi semua pekerjaan rumah itu sudah diselesaikan. Itu juga jangan lupa untuk menyempatkan waktu bersama anak-anak. Seperti itu, Kak. Hmm. Baik Kak. Lalu ketika Kakak melakukan studi, apakah pernah Kakak merasa ingin menyerah di tengah jalan? Kalau iya, apa yang membuat Kakak bangkit lagi? Wah, kalau bicara tentang menyerah itu udah pasti, karena itu banyak Ya. sekali ya. eh, Tadinya selain bioteknologi, saya juga menempuh pendidikan lainnya dan itu kadang bertabrakan. Itu kadang yang bikin kita stres, terutama lagi
dengan mendidik anak, dengan segalanya itu pasti pernah menyerah. Namun kita kembali lagi kepada visi dan misi tujuan awal kenapa kita memutuskan untuk menempuh pendidikan. Jadi buat kalian yang menyerah gitu ya, semangat dan tetap konsisten sama tujuan kalian. Jangan sampai hanya karena satu dan hal kalian harus kehilangan momen-momen penting dalam hidup kalian. Wah, sangat-sangat membantu ya Kak, apalagi saya sebagai mahasiswa yang baru berkuliah. Jadi mendengar diskusi dari Kakak, jadi saya bisa berpikir, oh kalau misalkan kita sebagai mahasiswa, kita harus bisa membagi waktu ya Kak. Apalagi Iya, kalau seorang ibu. jadi untuk kalian yang merasa oh saya sudah menjadi seorang ibu, berarti saya nggak harus kuliah lagi, nggak harus gitu. Oh nanti saya nggak bisa nih membagi waktu, bisa. Kita tuh tetap bisa. Jadi walaupun kita sharing nih lagi semua apa apa kan kita tetap bisa ngomong anak, asal kita bisa mengkondisikan semuanya dengan baik. Serta kita bisa memberikan titik fokusnya. Jadi jangan sampai gara-gara kita nggak mau kuliah gitu, mungkin takutnya nggak bisa fokus, nggak bisa fokus anak, nggak bisa keluarga dan lain sebagainya. Ini penting banget untuk memanage. Ya, jadi dari cerita Kakak, saya jadi terinspirasi kalau jika seorang ibu saja bisa mengatur keluarga sambil berstudi, lalu kenapa kami yang sebagai mahasiswa jadi jarang atau kurang bisa mengontrol waktu antara belajar, mengerjakan tugas, dan waktu antara mungkin healing ya, Kak. Soalnya jadi kayak dari sini kita belajar bahwa kita bisa manajemen waktu kita itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Iya, jadi Iya, harus bisa mana yang poin yang penting yang harus didahulukan. Tapi jangan juga iya, meninggalkan ya, nanti gara-gara wah saya sudah kuliah nih, saya harus fokus sama pendidikan, menelantarkan keluarganya itu juga tidak boleh. Jadi keluarga juga hmm, ada yang juga harus didahulukan dalam situasi tertentu. iya. Jadi teman-teman mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sendiri atau sedikit informasi kalau uh, nanti kita akan teman-teman ketika mendengarkan diskusi ini, teman-teman bisa men-screen, lalu nanti ya dibuat di Gestorim, lalu teman-teman bisa tag Brain Hackers Education, lalu mungkin ada dari cerita atau dari pengalaman yang Kak Dini sendiri ceritakan kepada kita, teman-teman bisa merangkum. Nanti ada teman-teman bisa mendapatkan giveaway dari dua orang terpilih. Maaf ya Kak Dini. Iya nggak apa-apa, ini justru lebih bagus lagi kalau bisa lebih banyak lagi sharingnya. Iya. Lalu kalau menurut Kakak sendiri, kenapa Kakak bisa memilih bioteknologi sebagai bidang yang ingin dijelajahi lebih dalam? Oke, kenapa harus bioteknologi? Padahal ada banyak nih jurusan. Iya, betul Kak. Karena Kenapa gini, Mbak? teknologi itu kan lebih banyak merangkum hampir semua bidang. Seperti pertanian, peternakan, bahkan biomedis pun ada dalam bidang. Mm-mm. Ini yang menjadi keunggulan yang menurut saya ini sangat penting sebagai seorang. Dengan belajar bioteknologi ini, saya bisa belajar juga ilmu pertanian yang bisa saya terapkan di rumah dan bisa saya ajarkan juga kepada anak-anak. Juga dengan yang lainnya, seperti ikan dan lain sebagainya, itu bisa saya ajukan dan ajarkan kepada anak. Jadi ini sangat berbeda. Jadi bioteknologi itu menurut saya adalah satu jurusan yang lebih spesial karena dia lebih lebih lengkap daripada jurusan yang lain. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan bioteknologi, mau sharing-sharing itu boleh. Ya, oke Kak. Jadi dari bioteknologi sendiri, apa proyek atau riset dari bidang bioteknologi yang paling berkesan buat Kakak sejauh ini? Oh, riset ya. Oke. Iya. Yang paling menarik dari bioteknologi Hmm. itu adalah riset yang berhubungan dengan biologis. Menurut saya pribadi ya, karena Iya. sekarang perkembangan teknologi itu kan semakin meningkat. Iya. Terutama perempuan nih. Ini perempuan nih, tanbih nih, noted. Ya. Ya. Sebenarnya dalam tubuh perempuan itu, maksudnya nggak harus perempuan, tapi dalam setiap tubuh manusia itu ada yang namanya sel kanker.
cuman ada yang belum aktif dan memang ada yang sudah aktif. Nah, ini tuh jadi jadi tertarik gitu loh. Jadi bagaimana sih mencegah sel kanker ini agar tidak aktif dalam tubuh kita? Karena kita Hmm, sebagai perempuan gitu kan, ya. apalagi gaulan yang bebas gitu kan dengan banyak sekali virus-virus yang bisa menyerang anak-anak muda. Nah, di sini yang membuat saya tertarik dengan bioteknologi, terutama tentang riset terkait virus dan sel kanker. Oke, Kak. Makasih. Jadi kayak bioteknologi ini mencakup semuanya ya, Kak? Iya, jadi bioteknologi itu mencakup hampir semua bidang. Dan yang membuat Hmm. saya tertarik itu di bagiannya biomedisnya yang bikin tertarik. Karena di sini kita belajar tentang apa itu virus, bagaimana membuat vaksinnya, gitu kan. Mengingat bahwasannya sel kanker itu dimiliki oleh hampir semua orang yang ada di dunia ini kan punya sel kanker asalnya di dalam. Namun ada yang sudah aktif dan ada yang belum aktif. Sehingga ini penting sekali nih buat kita mempelajari agar sel kanker yang ada di tubuh tidak aktif. Ini untuk mencegah banyaknya kasus kematian karena kanker. Juga dengan virus lainnya. Oke, Kak. Jadi dari sudut pandang Kakak, bagaimana peran perempuan, khususnya seorang ibu dalam perkembangan dunia sains saat ini? Wah, peran perempuan dalam sains. Ya. Sebenarnya sains itu lahir dari perempuan itu sendiri ya. Mm. Karena banyak kan dari kejadian itu biasanya melibatkan perempuan. Kalau ditanya seberapa besar perannya, itu sangat besar sekali. Karena perempuan itu adalah kunci bagi kehidupan. Nah, kalau nggak ada perempuan, tidak ada kehidupan. Jadi kalau mau ditanya seberapa besar, ya sangat besar sekali perannya. Seperti kita ketahui, perempuan itu memberikan dampak yang besar bagi ilmu sains itu sendiri. Oke, Kak. Kalau menurut Kakak sendiri, apa makna hijrah ilmu menurut Kakak secara pribadi? Kalau hijrah, kata hijrah, kalau memang dijelaskan itu artinya berpindah. Jadi kalau secara etimologi, kalau dijelaskan hijrah ilmu artinya berpindah ilmu. Namun dalam kasus ini sebenarnya saya tidak berpindah ilmu. Karena saya yang awalnya mengajar bahasa Arab pindah dengan belajar juga, akan tetapi saya menggandengkan keduanya. Jadi menyelaraskan antara pendidikan keagamaan tadi digabungkan dengan basic hygiene tadi. Jadi sehingganya sebenarnya tidak berpindah kan, tetapi bergandengan, menggandeng semuanya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang, oh berarti kalau jurusan bahasa Arab nggak boleh dong belajar bioteknologi. Oh tidak, tidak seperti itu. Dan begitu juga kalau misalnya kita belajar bioteknologi, artinya kita tidak boleh paham keagamaan. Enggak juga gitu. Jadi itu diselaraskan. Kita gandengkan. Jadi kalau misalnya Iya. kita Arab, bukan berarti kita tidak bisa menjadi seorang ahli dalam perkebunan misal gitu. Tidak bisa, gitu. Nggak harus. Jadi nggak apa-apa walaupun kita skillnya Arab, tapi kita juga punya basic lagi yang berhubungan dengan resep dan Oke, seorang. Kak. Ya, oke, Kak. Jadi antara ilmu agama sama pendidikan yang kita tempuh itu harus saling bergandengan atau saling selaras ya, Kak? Iya, kalau saya harus selaras. Jadi buat teman-teman, Ya. kalau ada teman-teman yang ngambil jurusan bahasa Arab atau diniyah atau yang lain sebagainya, merasa insecure, wah, nanti saya nggak bisa nih kalau harus kuliah bioteknologi, nggak bisa nih harus kuliah yang lainnya gitu. Tidak menutup kemungkinan gitu. Ini bukan berarti kamu lulusan agamaan, tapi kamu tidak bisa medis. Tidak bisa, itu tidak benar. Jadi buat teman-teman nggak Hmm. apa-apa lanjut saja, tetap berjuang ya. Ya. Hmm. Wow, sangat menarik ya, Kak. Iya. Iya. Lalu bagaimana Kakak menjaga semangat untuk terus hidup, bahkan di usia dan fase hidup yang berbeda dari kebanyakan mahasiswa? Wah, ini kelihatan gamblang sekali ya kalau lagi berangkat kuliah, duduk gitu ya dengan mahasiswa yang lainnya. Iya. Yang lainnya mungkin masih sibuk dengan dunia singlenya gitu. Kita Mm. sibuk dengan rumah tangganya, anaknya gitu. Wah, ini kadang-kadang ini bikin down juga kadang. Karena ngerasa insecure, kita tidak sama dengan mereka. Wah, mereka tuh lebih aktif, mereka lebih segalanya gitu. Kita tuh merasa lebih wah kita nggak bisa setara sama mereka gitu. Tapi sebenarnya kalaupun keadaannya dibalik, mereka belum tentu bisa sekuat. Jadi Iya, Kak. berpikir positif.
oh iya gitu, gak apa-apa gitu. Saya juga sudah memerankan sebagai seorang ibu yang belum tentu dia juga mampu memerankan seperti saya. Jadi saya selalu menyemangati diri sendiri dan semangat diri sendiri. Walaupun saya ngerasa insecure dengan mereka, wah mereka begini ya, wah mereka seperti itu ya, mereka punya waktu kumpul dengan teman-teman gitu kan. Sedangkan saya harus pulang ke rumah mengurus anak. Kadang-kadang bikin stres juga ya. Mm-mm. Tapi seharusnya itu tidak begitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ada di fasenya gitu, kita kembali lagi. Oh iya, hal itu. Jadi kembali lagi ke keluarga dan anak agar bisa kembali lagi motivasi belajar kita serta menghilangkan rasa insecure dengan teman-temannya. Oke, Kak. Jadi saya sebagai mahasiswa yang masih single, yang belum berkeluarga, atau yang masih uh, menempuh karir yang belum apa-apanya ini merasa insecure dan merasa kalau Kak Dini ini hebat. Wah, malah kadang kita ngerasa wah kita nggak sama nih. Mereka lebih punya Mm-mm. banyak waktu untuk belajar, sedangkan kita tuh terhalang gitu. Kadang-kadang wah mereka lebih aktif ya, kok kita kadang-kadang di kelas lebih diem gitu. Kadang-kadang justru kita yang ngerasa down gitu. Tapi ternyata tidak kan? Karena ketika Ya, tidak, Kak. justru mereka yang lebih wah ini bisa nih gitu. Sangat Ya. Iya Kak, di sini jadi saya kayak merasa insecure kalau kakak saja yang menjadi seorang ibu, masih bisa mengurus keluarga, tapi masih bisa mengutamakan pendidikan atau masih bisa pendidikan itu dijadikan nomor satu. Lah apalah daya saya sebagai seorang mahasiswa uh, yang belum memiliki keluarga, yang masih hidupnya yang masih santai-santai atau masih single, tapi untuk memanajemen waktu, untuk mungkin belajar masih kurang ya mungkin Kak, kebanyakan mahasiswa. Jadi kayak di sini kayak saya secara pribadi diberikan motivasi kalau kakak saja bisa, padahal bebannya itu masih lebih berat. Kenapa saya atau kenapa kami sebagai mahasiswa yang mungkin hanya bisa mengurus diri sendiri, hanya diminta untuk tekun, belajar, kok sulit-sulit gampang ya dilakukan gitu Kak. jadi untuk yang semuanya yang masih single itu manfaatkan waktunya tuh sebanyak mungkin gitu. Jangan kalah Hmm. dong sama rumah tangga ya kan? Iya Kak, Kesibukan benar sekali. ngurus anak tapi kuliahnya tetap jalan gitu. Mm-mm. Malah cuma satu tapi lebih dari itu gitu. Jadi memanfaatkan waktu sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Ya Kak. Oh. Uh, Bagaimana kakak menjaga semangat belajar untuk terus hidup, terus as itu atau ini, oh udah ya kak. Apakah hijrah ilmu ini juga mengubah cara pandang kakak terhadap hidup, keluarga, dan dunia? Ah ya, pakai hijrah ilmu. Oke. Sebenarnya Iya. pasti ya kalau berubah pasti ya. Awalan kan saya hanya fokus pada dunia pendidikan keagamaan. Saya tidak Mm-mm. melihat bagaimana dunia itu berinteraksi yang sebenarnya. Karena rata-rata kalau anak pondokan ya, sama maksudnya sayanya ya, saya menceritakan diri saya itu hanya fokusnya di kepondokan asrama. Saya tidak melihat bagaimana dunia pendidikan yang saya hanya berinteraksi dengan orang-orang ya orang-orang yang memang sudah paham, orang-orang yang punya background yang sama. Tanpa saya tahu ternyata dalam dunia itu ternyata luas sekali. Setelah saya terjun ke dunia teknologi, saya ketemu dengan orang-orang yang wah masya Allah pintar sekali ya mereka ya. Mereka ahli dalam strategi manajemen. Ketika ketemu dengan anak-anak manajemen, saya juga kaget dengan anak-anak yang sudah paham tentang ilmu kesehatan. Wah padahal baru masuk nih, wah tiba-tiba sudah sekali gitu. Jadi saya ngerasa bodoh. Saya ngerasa, wah ilmu saya itu tidak seberapa ternyata gitu. Jadi ternyata Mm-mm. ya saya tekuni selama saya menempuh pendidikan di pondok itu ya saya sudah merasa wah saya bisa ini gitu kan. Ternyata setelah saya dengan biotechnology saya berinteraksi dengan siswa lain dengan fakultas yang lain wah ternyata saya bodoh saya belum ada apa-apanya itu yang mengubah pandangan saya ternyata dunia itu ilmunya itu sangat luas kan. Ilmu saya itu tidak seberapa itu kenapa saya semangat untuk terus mengejar ilmu-ilmu yang lainnya. Oke Kak, jadi sebelum kita mendekatkan diri kepada ilmu, kita harus mendekatkan diri dulu kepada agama kita masing-masing ya Kak. Iya, Hmm. karena ini nanti berhubungan dengan
semangat. Karena kan Iya. kadang-kadang kan takdir ya. Hmm. Kebanyakan ya, aduh, malas aku kuliah gitu. Saya tidak punya uang buat kuliah, nggak mau saya kuliah, nggak ada duitnya gitu. Siapa yang mau Hmm. bilang ya kalau kuliah? Sebenarnya kan kita juga kadang kita menentang, padahal kita bisa berusaha gitu. Saya sebagai berumah tangga, saya juga bekerja gitu. Jadi sebagai berumah tangga, saya juga bekerja dan saya juga berkuliah gitu. Nyerah Hmm. nggak? Iya kadang nyerah ya dong. Tapi kan kita kembali lagi ke tujuan awal kita tadi gitu. Seperti itu. Jadi Iya. banyak sekali hal yang harus pelajari lagi gitu. Jangan puas dengan ilmu yang tidak seberapa itu. Wah, saya sebagai mahasiswa termotivasi sekali saat ini, Kak. Ya, Jadi mungkin teman-teman ada yang mau bertanya sejauh ini kepada Kak Dini mungkin sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Mungkin teman-teman saat ini yang masih mendengarkan mungkin mungkin ada sedikit pertanyaan atau mungkin ada sedikit yang terlintas di dalam pikiran untuk bertanya. Silakan teman-teman. Hmm. Oh, mungkin masih belum ya, Kak. oke. Nah, Kak, menurut Kak sendiri, apa hal yang paling penting untuk dipupuk oleh generasi muda jika ingin serius mengejar ilmu seperti saya ini, Kak? Aduh, ini buat anak-anak muda nih di luar sana ya. Hmm. Kalian itu harus lebih konsisten kepada visi misi. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk wah saya mau menempuh pendidikan ini, mau kuliah di sini, gitu, harus punya visi misi dulu. Bukan berarti kalau nggak punya visi misi berarti nggak boleh kuliah dong, nggak juga gitu kan. Tapi agar lebih konsisten ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya visi misi, oh iya saya punya visi misi nih, nanti ketika saya keluar dari fakultas ini saya bisa apa. Nah, itu yang jadi poin pentingnya. Ya. Ketika kalian menempuh pendidikan, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Jadi bukan hanya sekedar kebanyakan ya, maaf ya anak-anak sekarang tuh kalau kuliah kuliah aja. Ilmunya ya nggak usah nanti aja gitu. Nah, ini yang biasanya bikin down gitu. Biasanya karena dia tidak punya visi misi, tidak konsisten. Jadi ketika di perjalanan hilang arah gitu. Saya nggak tahu nih mau ngapain lagi, saya cuma datang dengerin dosennya, catat sudah pulang gitu aja tanpa harus tahu apa yang harus saya dapatkan. Ini buat saya ini wah ini rugi sekali ini ya kuliah tapi hanya sekedar datang-datang saja. Jadi buat kalian itu mahasiswa kalau bisa nih ya misal lagi materi apa gitu dengan dosen apa gitu dan kalian tuh tertarik, silakan ajukan pertanyaan sebanyak mungkin. Gali informasi sebanyak mungkin karena setelah masa kuliah ataupun pendidikan selesai kalian tidak bisa lagi bertanya dengan dosen gitu. Sudah tidak bisa lagi dan ilmunya yang didapat hanya yang kita dapatkan yang diberi saja. Jadi kalau misalnya dosen mengajar itu adalah apa yang mereka beri. Tapi kalau kita bertanya adalah apa yang kita minta. Gitu. Kalau misalnya itu wah, Oke, pagi kalau belajar. oke, Kak. Nah, ternyata ada satu pertanyaan nih Kak Dini dari Kak Karis, dari Kakak Karisma kalau nggak salah. Dari Kakak Karis, bagaimana sih Kak tips manajemen waktu? Wah, ini tipsnya. Tadi kita itu harus bisa memilih yang mana yang lebih prioritas. Jadi Hmm. kita catat aja nih ya. Kita pakai cara-cara yang oh ini ayamnya. Oh, pakai cara yang lebih jadul nggak apa-apa. Jadi kalian catat aktivitas kalian, semua aktivitas, jam kuliah, jam bangun tidur kalian. Nanti di situ bisa kalian kondisikan, ya. Jadi ketika ada waktu luang, jangan dipakai untuk scroll HP. Wah, rugi dong, ya kan? Rugi Iya Kak, sekali, benar ya. sekali Kak. Jadi kita catat aja waktunya. Jadi kalau misalnya bagaimana ini saya tuh kerja, terus saya kuliah, gimana saya manajemen waktunya? Kalian catat jamnya. Kalian catat Hmm. jamnya dan kalian atur pakai alarm. Nih, kalau Iya misalnya Kak. tuh sering nih sampai tengah malam jam 12 harus dipakai alarm nih. Ya, 10 malam harus tidur. Hmm. Kita tahu waktu-waktunya gitu. Karena kan biasanya kalau
sampai lupa waktu. Udah jam 5 nih baru mau tidur ya kan, kebiasaan seperti Mm-mm. itu. Dan akhirnya jam kuliah telat. Terus yang Oke, Kak. Jadi mungkin Kakak Karis sudah eh, dipahami atau mungkin ada lagi pertanyaannya. Jadi mengelola teman manajemen waktu itu sangat penting ya, Kak, dalam dunia pendidikan. ya, karena kalau tidak itu kita akan kehilangan banyak sekali momen-momen penting, terutama momen-momen kesempatan untuk belajar. Oke, Kak. Lalu apa pesan Kakak bagi para ibu yang merasa sudah terlambat untuk belajar lagi? Tadi kan Aduh, pesannya untuk anak muda ya, Kak. Sekarang pesannya untuk para ibu-ibu yang sudah merasa terlambat untuk belajar lagi. aduh, ibu, nah, masukkan kata terlambat dalam kamus hidupmu. Jangan. Hmm. Kita udah jadi ibu, wah sudah jadi ibu nggak bisa lagi dong kuliah. Wah, tidak. Iya. Dan itu tidak ada batasan waktu. Selagi kamu masih punya waktu dan kamu mau meluangkan waktu itu, maka itu bisa digunakan untuk belajar seperti itu. Hmm. Jangan, jangan, wah sudah tua nih, udah nggak bisa lagi belajar loh. Nggak, jangan pernah masukkan kata terlambat di dalam hidupnya. Jangan pernah sematkan kata terlambat di dalam kamus-kamus hidupnya itu. Dia harus tetap semangat gitu ya buat ibu-ibunya. Nanti Iya, kalau Kak. misalnya, wah saya harus belajar gini-gini, tapi saya sudah tua, kira-kira gimana ya? Masih bisa nggak ya? Gitu. Bisa, Hmm. ini juga ibu-ibu kok. Bisa banget. Nggak apa-apa. Jadi kita kan Oke. nggak harus masih muda, tapi bukan berarti yang masih muda yang belum menikah tiba-tiba wah tadi katanya kalau sudah menikah itu masih bisa menempuh pendidikan. Masa nikah dulu lah, nanti pendidikan belum. Salah juga itu ya. Iya, Kak, betul. Hmm. Salah juga ya. Jadi jangan Iya. salah persepsi gitu ya. Jadi kalau Hmm. memang masih single, masih sendiri, punya banyak waktu luang, nah itu digunakan sebaik mungkin untuk belajar gitu. Tapi kalau sudah yang sudah menikah bagaimana? Yang sudah menikah tidak terlambat juga, tidak ada kata terlambat. Selama kita masih mau belajar dan masih mau mengusahakan. Ya Oke, Ibu. Kak. Hmm. Nah, kalau boleh saya tanya, Kak. Nah, nanti kan suatu saat saya juga pasti akan menjadi seorang ibu. Bagaimana cara memanajemen waktu ketika kita menjadi seorang ibu, terus kita harus berkuliah itu gimana caranya? Awal-awal saya masuk kuliah terus tiba-tiba jadi seorang ibu gitu kan. Saya Mm-mm. stres. Saya stres sekali saya, anak nangis jam kuliahnya sudah mulai jadi zoomnya sambil anak teriak-teriak gitu ya. Jadi Mm-mm. nggak bisa, anaknya juga nggak terkontrol. Nah ini penting sekali, kita itu harus mengatur jam anaknya. Misal anaknya pagi tuh jam 6 tuh udah bangun ya, oke jam 6 pagi udah bangun, kita mandikan, kita kasih makan, karena jam 8 itu kita sudah ada zoom, anaknya itu diurus dulu. Nanti saya harus fokus belajar aja, nanti anaknya belum makan teriak-teriak itu anaknya. Jadi buat Mm-mm. kalian yang bakal jadi ibu gitu ya, Ya, Kak. penting mengutamakan yang paling penting tadi, yang paling penting ya. Jadi itu jangan disepelekan. Nanti saya sudah kuliah nih gitu kan. Nanti berarti anak-anakku nanti suruh suami aja yang ngurus atau siapa yang ngurus gitu. Tiba-tiba Mm. nggak kenal, tiba-tiba nangis, teriak-teriak gitu lagi belajar kan. Akhirnya memutuskan wah ternyata belajar itu nggak bisa gitu. Akhirnya berhentilah kuliahnya tadi karena ngerasa kuliah ini menjadi beban pikiran. Nah ini juga salah. Pentingnya Oke, memang Kak. mengusahakan yang paling penting dulu. Di poin-poin yang penting itu kita catat semuanya. Gitu. Nanti baru disesuaikan dengan yang lainnya. Jangan sampai balik nanti wah saya harus kuliah jam segini tapi anaknya belum belum diurus gitu ya. Yang ada anaknya teriak-teriak itu. Mm. Waktu kuliah lagi apa-apa anaknya teriak-teriak gitu. Seperti itu ya Mm. anak ini. Kalau untuk suami udah gede ya suaminya. Ya. Wow, sangat luar biasa ya, Kak Dini. Ya, insya Iya, Allah ya, semoga nanti mbaknya punya kesempatan untuk belajar amin, sama-sama. Kak.
Kalau bisa bicara ke Kak Dini versi 10 tahun yang lalu, apa yang ingin Kakak katakan? Wah, ini terharu sekali saya ya. Tapi ini benar-benar kehidupan itu tidak ada yang tahu. Saya 10 tahun yang lalu itu adalah wanita tomboy, Mbak. Oh, oh iya Kak. Ini Itu jauh sekali. Aduh, mungkin untuk pesannya ya, mungkin kamu akan kaget. Hai Dini, gitu ya. Kamu akan kaget aku melihat saya 10 tahun yang akan datang. Karena kamu dulu sifatnya itu keras sekali ya. Tuh, dan ya untuk mungkin kalau dilihat dari kesibukan saya 10 tahun yang lalu, mungkin saya masih sibuk menulis novel, cerpen, dan juga puisi. Walaupun ternyata 10 tahun yang akan datang, ternyata itu sudah kamu tinggal. Dan buat kamu, Dini, nanti kalau kamu masuk kuliah, jangan dengerin orang. Maju aja terus. Ini juga pesannya buat ya. semua-semuanya. Jika kalian pengen maju, tulilah. Jangan dengarkan. Saya dulu sangat cinta sekali dengan buku. Saya menulis cerita, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Ketika saya melihat buku, saya sangat excited. Sampai saya ambil semua buku di perpustakaan satu kardus. Itu Hmm. saking sukanya saya dengan buku. Tapi ketika saya mendengarkan ada orang yang membicarakan saya, dibilang saya sok pintar dan lain sebagainya, yang pada Iya. ternyata itu terekam gitu. Dan ini menjadi titik balik yang masih saya usahakan. Ternyata saya sudah tidak suka. Nah, ini jadi masalah. Nah, ini buat kalian yang mau maju, maju aja. Jadi kalau ada yang hadang nih, nggak suka sama kalian, tabrak aja mbak, tabrak gitu. Nggak usah didengerin gitu. Hmm. Jadi buat Relate ini, ya Kak. kamu Relate akan. sama saya. Iya. Jadi kalau orang itu di masa depan tidak memberikan kontribusi untuk kamu, tidak perlu kamu dengarkan. Karena dia akan Hmm. menghambat. Bagaimana saya dulu, oh saya kalau dibawa ke perpustakaan itu udah loncat-loncat senang. Sekarang dibawa ke perpustakaan bingung saya, wah saya kenapa gitu. Karena sudah kehilangan minat gitu. Dan sekarang masih saya usahakan kembali untuk jatuh cinta dengan buku gitu. Karena sekarang tuh sudah, aduh, sudah sangat-sangat, sudah tidak ini lagi, sudah tidak excited lagi. Ya buat ini kamu jangan dengerin orang, dan buat semuanya juga jangan dengerin orang kalau orang itu tidak bisa memberikan kontribusi buat kamu. Tetap maju dan semangat. Dan ingat ini novel kamu harus diselesaikan. Novel terus nggak tahu kemana itu. Oke Kak. Oke. Apakah setelah hijrah ilmu ini, Kakak juga mengalami hijrah karir? Bisa diceritakan Kak bagaimana prosesnya mungkin? Hijrah ilmu jadi berkarir. Sebenarnya saya jurusannya teknik komputer jaringan ya. Hmm. Saya itu sangat tertarik sekali dengan dunia kerja seperti wanita karir. Ya Masuk Kak. nih kantor pagi-pagi, pulangnya sore gitu kan. Kamu nih masuk nih waktu magang gitu kan, saya magang. Ternyata kehidupan indah yang saya bayangkan itu tidak seindah itu. Setelah saya masuk dunia magang, saya bertemu dengan kemarin saya magangnya di perusahaan di Pol M Paper, itu lumayan besar di tempat saya. Dan saya mengetahui, wah ini ternyata persaingannya banyak yang tidak sehat. Wah, ternyata saya tidak sekuat itu. Ternyata saya hijrah. Hijrahnya kemana? Ke ilmu keagamaan tadi. Ikutlah Mondo gitu kan. Ternyata setelah saya Mondo, ada lagi hijrah lagi. Kenapa? Karena ternyata ilmu keagamaan itu juga tidak bisa menunjang kehidupan kita di dunia nyata, di real life-nya itu nggak bisa. Gitu. Jadi saya awalnya sebagai seorang guru, saya sekarang masih berprofesi sebagai seorang guru karena kemarin saya kerjanya di departemen, di departemen. Akhirnya hijrah ya, hijrah lagi pindah pekerjaannya. Jadi guru sekarang. Terus nanti insya Allah karena sudah hijrah lagi ilmunya, saya nambah lagi. Kayaknya dibaca ilmu ini kalau saya cuma simpan, itu akan jadi rugi. Ya. Akan tidak bermanfaat. Jadi kemungkinan untuk bioteknologinya tetap akan saya jalani. Mungkin akan coba melamar di pekerjaan baru untuk experience ya. Ya, oke Sekali Kak. lebat kerjanya gitu. Kan cuma satu.
Hmm, oke Kak. Wow, sangat sangat keren ya Kak. Masya Allah. Adakah peluang atau tantangan yang Kakak temui di dunia kerja sebagai hasil dari latar belakang ilmu yang Kakak bangun? Kalau bicara tentang tantangan, tantangan terbesarnya itu ada di keluarga. Hmm. Ya, itu di keluarga. Kenapa? Ketika kamu menempuh pendidikan, sedangkan kamu ternyata di belakang kamu udah banyak nih rentetannya, udah ada anak, udah ada suami, udah ada keluarga besar dan lain sebagainya, ini akan jadi tantangan buat itu akan jadi tantangan yang besar. Kalau ditanya untuk kelebihannya ya tadi karena kamu sudah menempuh pendidikan yang banyak, kamu sudah experience dengan segala ilmunya sudah kamu punya basicnya, itu akan jadi sesuatu keunggulan juga buat kamu. Misal kamu menimpa suatu masalah gitu, dan kamu sudah hafal, oh ternyata kalau di kondisi ini yang harus saya lakukan itu seperti ini, seperti ini. Nah itu keunggulannya. Kalau tantangannya tadi, tantangannya kalau saya berumah tangga, ya anak, suami dan keluarga besar itu akan jadi tantangan. Oke Kak, baik. Lalu, seberapa besar peran spiritualitas dan refleksi diri dalam perjalanan Kakak selama ini? Nah, spiritualitas ya. Iya. Dulu saya sempat down, bahkan bisa dibilang itu ya sedikit stres lah saya ya, sampai akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Itu Hmm. qadarullah ya. Karena karena ada guncangan dalam kehidupan. Kehidupan itu nggak bisa kamu tarik lurus, wah rata gitu ya, nggak bisa. Kan berkelok-kelok, ada banyak ujian dalam kehidupan kamu. Jadi ketika kamu menempuh itu semua, nilai spiritual itu penting. Karena ketika saat itu, bukan berarti saya tidak beriman, tiba-tiba saya jadi setengah gila, nggak juga gitu ya. Tapi kan orang Hmm. yang kan berarti mereka meninggalkan Allah, meninggalkan Tuhan mereka, tidak juga gitu. Tapi memang itu berhubungan dengan batin dan mental mereka, pola pikir mereka. Gitu. Saya tuh pernah masuk rumah sakit dan itu yang membuat saya itu benar-benar kehilangan sebagian besar memori saya, sebagian besar semangat saya sudah hilang semuanya. Nilai spiritualitas itu kalau bukan karena keimanan itu, nah mungkin saya juga tidak akan menempuh dan menjadi saya yang sekarang. Itu sangat besar sekali Hmm. nilai spiritualitasnya. Oke Kak. Buat kalian Jadi, bisa nih mengimbangi dengan nanti tiba-tiba menyalahkan takdir gitu kan. Ah takdir aku kan memang seperti ini gitu, nggak bisa dirubah gitu. Berarti kan iya. kurang spiritualitasnya ini kurang gitu, Hmm. jangan menyindir gitu. Jadi ayo gitu berusaha gitu, ya sambil berserah juga gitu, berdoa nanti kalau apapun kejadian di akhir yang penting kamu sudah berusaha gitu. Oke Kak. Oke. Jadi antara um, ilmu agama, pendidikan yang kita tempuh harus sejalan dan kita harus tetap berusaha walaupun mungkin banyak tantangan rintangan ya Kak yang akan kita hadapi. Aliran Oke. gitu ya, pertama buat ya mahasiswa-mahasiswa yang baru gitu kan, ibu-ibu Ya. baru tantangannya pasti banyak sekali ya. Kalau bukan dan kepada Tuhan kita masing-masing, apa yang membuat kita semangat lagi? Iya. Bahkan saya pun ibaratnya sudah belajar pun saya sempat dirawat malah. Bukan Hmm. berarti saya tidak beriman, bukan, tapi yaitu penunjang spiritualnya tadi. Mungkin kalau saya tidak mengenal dan tidak belajar, mungkin saya juga sudah mengambil keputusan salah di masa lalu dan tidak akan menjadi seperti saya yang sekarang yang punya semangat buat belajar. Dan alhamdulillah semoga kalian nanti bisa semangat juga dalam belajarnya gitu. Amin Kak, semoga. Oke. Uh, Kakak kan memiliki beberapa sertifikat coaching dan EKI. Nah, itu berkontribusi dalam perjalanan hijrah ilmu kakak. Rata-rata memang gelarnya itu lebih ke bahasa Arab ya, karena itu Hmm. biasanya itu lebih ke leadership ya. Hmm. Contoh yang CLQ itu kan sertifikat leadership Quran, jadi semua yang Q di belakangnya itu semuanya Quran. Kalau ditanya apakah dia berperan, jelas, karena saya awalnya sangat introvert. Jadi untuk melawan introvert itu saya ikut semua akademi yang ada, saya ikuti.
Saya harus belajar lebih banyak. Saya nggak mau kalah dengan anak-anak muda yang masih single, yang masih jomblo di luar sana. Saya tidak mau Nah, kalah dengan kalian. Wah, kalian bisa seperti ini. Berarti saya juga bisa dong, gitu kan. Saya nggak hmm, mau kalah dengan kalian. Saya ikuti semuanya, gitu. Sampai akhirnya kita mendapatkan beberapa pencerahan, gitu. Oh, ternyata selain daripada ilmu agama, ilmu ilmu alam lainnya itu juga penting, gitu. Untuk itu, saya menyeimbangkan keduanya. Sehingga dia bergandengan keduanya. Tapi bukan berarti setelah hijrah ilmu, saya meninggalkan ilmu yang dahulu, tidak. Akan tetapi saya gandengkan agar tetap bisa sejalan, jadi tidak berubah. Ini akan menjadi oke. agar bisa lebih berdiri kokoh. Wah, sangat-sangat menginspirasi, sangat-sangat membangun wawasan saya yang sempit ini menjadi luas. Jadi saya bisa berpikir kalau pendidikan itu tidak dilihat dari seberapa besar latar belakang kita atau seberapa besar kita menjalani kehidupan, namun pendidikan itu dimulai dari seberapa besar kemauan dan keinginan kita untuk berpendidikan. Ya, betul sekali. Jadi kemauan Hmm. itu yang paling penting gitu. Kalau kita nggak Mm-mm. mau belajar maupun kita dibiayain sama pemerintah, kalau nggak mau belajar ya nggak akan bisa, Mbak. Iya, Jadi benar sekali, Kak. kalau punya kemauan, oh saya nggak bisa nih kuliah nih gimana gitu, nggak ada dana, nggak bisa nih kalau ngambil pemerintah kan bisa saling bekerja, sambil bekerja kan bisa gitu. Jadi kalau punya kemauan apapun bisa gitu. Kalau Mm-mm. ya mau dikasih beasiswa sekalipun kalau nggak mau belajar tetap nggak mau belajar. Jadi buat kalian yang sudah dapat fasilitas dari pemerintah misal atau dari keluarganya yang lebih gitu ya, semangat Mm-mm. belajar gitu. Wah, dengan fasilitas yang ada tuh manfaatkan sebaik mungkin. Jangan kalah sama anak-anak yang lain yang kerja Iya. sambil terus apa, jangan kalah sama mereka gitu kan. Harus lebih semangat lagi nih untuk ilmunya gitu. Oke, Kak. Baik. Jiwa-jiwa semangat saya semakin membara. Nah itu bagus Mbak gitu. Jangan mau Iya. sama anak-anak yang lain aja yang nggak punya biaya aja sampai ikut kuliah sambil kerja. Hari ini Iya. kuliah terus nanti besoknya sudah kerja gitu. Saya kemarin di Kediri juga sama Mbak. Saya di Kediri itu meninggalkan keluarga, saya meninggalkan anak saya. Saya di situ cuma buat praktikum, tapi saya kerja di situ. Saya kerja, terus di hari liburnya saya berangkat dari Kediri ke Tulungagung, saya naik bis sama naik ojek. Ya itu tadi, karena kita em, sayang gitu waktunya dibuang-buang daripada duduk-duduk di kosan nggak jelas ya sudah saya gunakan Iya. kerja gitu kan. Jadi itu kan buat agar agar tubuhnya itu tidak terbiasa dengan leha-leha tadi gitu. Jadi Iya. Oh, nah gitu waktunya gitu. iya, Kak. Oke, siap. Antara Tuhan, keluarga, diri sendiri, itu harus setara, harus selaras, harus seimbang ya, Kak? Ya harus bisa ini, harus mampu memanajemen waktunya, harus dilatih Iya, terus Kak. memanajemen waktunya. Karena kalau langsung kalau dikasih teori saja itu biasanya nggak mudah, jadi harus dipraktekkan. Iya, Nanti Kak. ketemu solusinya ya buat teman-teman lainnya yang masih bingung bagaimana sih manajemen waktu, kamu nggak bisa-bisa gitu. Dicoba terus gitu, kamu nggak akan tahu ini bisa atau enggaknya gitu kalau nggak dicoba seperti itu. Oke, siap-siap, Kak. Iya. Nah, terakhir nih, Kak. Apa harapan Kakak untuk para peserta webinar hari ini, khususnya mereka yang sedang berada di titik ragu atau keinginan mulai perjalanan hijrah ilmu mereka? Aduh, Hmm. ya buat teman-teman, kamu tidak akan pernah tahu laut itu dalam atau enggak sebelum kamu selami. Dan kamu juga nggak akan tahu kamu mampu atau tidak menyeberangi laut itu atau sungai itu sampai kamu mencobanya. Jadi sebelum mencoba dua hal tadi, kamu harus mengenali diri sendiri. Nanti kalau kamu nggak bisa berenang, mau coba nyebrang lautan yang seluas itu, ya kamu akan gagal. Jadi contohnya, misalnya kamu mau kerja gitu kan, mau kelas, kamu harus sadar potensi kamu di mana. Agar nggak ada tuh yang namanya menyesal salah jurusan. Wah, ini kebanyakan mahasiswa nih. Aduh, saya Iya, menyesal, Kak. salah jurusan. Nah, itu tadi.
Jadi kata Mbak Dini tadi katanya kamu nggak akan tahu laut itu dalam atau enggak sebelum diselami. Jadi saya selami dulu tanpa mengukur kemampuan diri. Nah itu juga salah. Jadi ya sebelum Hmm. menyelam dan menyeberangi tadi, pastikan kamu sudah tahu kadar kemampuan kamu. Kalau kamu nggak bisa berenang, jangan nyebrang lautan, nyebrang sungai aja dulu gitu ya. Iya kak, oke. Ya kemungkinan kamu untuk tenggelam malah lebih besar kemungkinannya gitu. Jadi Mm-mm. buat anak-anak yang lain yang masih ragu gimana nih, aku masih ragu nih gitu. Aku kuliahnya jurusan apa ya kira-kira? Nah, itu perlu digali dulu diri kamu. Kamu sukanya apa? Wah, saya kayaknya suka tanaman. Nah, boleh nih dicoba. Ada beberapa nih jurusan gitu. Kamu explore dulu jurusannya. Jangan nanti sudah masuk, ternyata udah semester 4. Aduh, saya nggak semangat lagi. Sepertinya saya jurusan ini gila gitu. Aduh, jangan ya, jangan seperti itu ya. Iya Rasa kak, salah jurusan nanti bisa saya. Terus yang mau oke. ganti, saya mau ganti nih, sudah semester 4 kuliahnya di manajemen. Ternyata saya tidak punya kemampuan leadership. Mm-mm. Gimana dong? Ya, itu tadi kesalahan dari awal. Kenapa tidak mengukur kemampuan? Tapi kalau sudah terlanjur, gimana nih Pak? Sudah terlanjur, maju dong. Kan tadi sudah dibilang terabas, Iya ya kan? betul kak, oke. Semangat dong. Jangan gara-gara, oh saya ngerasa salah jurusan gitu. Gak mau lagi, ah kuliah, males, sudah salah jurusannya. Jangan, terabas dong. Kalau Oke. yang lain gitu kan. Ya, oke Kak. Wah, diskusi sama Kak Dini saat ini sangat-sangat menarik ya, dan sangat-sangat memotivasi para ibu-ibu dan juga bahkan mahasiswa seperti saya sendiri. Ya, Masya Allah. Ya, semoga ibu-ibu yang lain yang katanya tadi sudah terlambat, no, no, no ya. Terus, Iya. jangan, jangan, jangan. Hapus. Kalau sudah tertulis itu dihapus saja. Tidak ada kata terlambat. Hmm, ya, oke. Siap, siap Kak. Nah, mungkin untuk kakak-kakak atau teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan atau mau diskusi bareng Kak Dini ya. Hmm, kalau nggak ada, saya bisa minta teman-teman yang lain untuk on cam nggak? Soalnya mau dokumentasi. Maaf ya Kak Dini. Gak apa-apa ini, Kak. Yang mau Oke. tanya-tanya boleh nggak apa-apa gitu. Atau Hmm, yang sebagai rumah tangga gelisah nih mau lanjut kuliah atau enggak, boleh, boleh nih kita ngobrol, sharing gitu. oke. Ya. Mungkin eh, kakak-kakak, ibu-ibu atau teman-teman yang lain bisa on cam untuk diambil sesi dokumentasinya sebentar. Oke, kalau tidak ada, saya tutup diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk ibu-ibu, teman-teman, atau kakak-kakak yang sudah sering bersama kami. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Kak. Oke.